Karena gue nggak bakalan bisa man kalau gue dikurung gue konyol. Itu BR gue juga ala kadarnya kan. Gue udah fokus nih lari ke arah Cengkareng yang sedokir ya sendiri gue. Gue bingung kok anak pelo gue udah lari nggak ada yang ngejar man. Nggak taunya di situ ada anak Jawa namanya Sambung kan. Lagi disayurin. Begitu gue mau nolongin Sambung ceritanya gue menyerobot lah biar Sambung paling nggak bisa diambil gitu ya bisa yang BR yang melayang ke badan gue udah banyak banget udah sulit di depan mata lu ngeliat depan mata gue. Nah jadi setelah lu ketemu Kinoy, lu sempet juga ketemu Batok tuh Sal. Ketemu Batok. Dia cuma bilang sih kan, lu gue denger dokter di kampung Jawa gitu, kurang lebih bahasanya kayak gitu. Dia cuma bilang, kenapa nggak di pelo aja sih, dia bilang gitu. Gue sih diem aja lah, nggak enak juga kan. Situ. Akhirnya lu masuk nih kampung Jawa. Akhirnya daftar masuk udah ya biasa lah kayak gimana karena notabene-nya lu udah pada kenal sebelumnya nih ya udah karena kita kenal. satu tongkrongan gitu kan. Kalau anak 204 ya rata-rata sih udah kenal semua kalau yang biasa di jalur bisa gitu dikatakan akrab lah gitu ya. Akhirnya lu masuk kampung Jawa. Nah di kampung Jawa sendiri itu saat itu lu dapat jurusan apa Sal? Atau masih sama kayak dulu di listrik. Listrik. Pemanfaatan. Nah, di zaman lu nih. Berapa banyak nih Sal anak-anak 204-nya di basis Cengkareng nih waktu itu lu? Kalau dibilang 204 itu banyak. Banyak, tapi kalau yang nggak ikut basis. Tapi kalau di saat yang ikut basis nggak tentu man, nggak tentunya itu terkadang kalau naik bis itu anak kalidres paling cuma 7 orang, nggak nyampe 10 orang, itu nyambung lagi gitu, Cengkareng, gitu kan. Sampai seterusnya, nggak terlalu banyak, mungkin banyak naik kereta kali, naik keretanya. Oke, bicara kereta nih Sal, artinya tidak ubahnya dengan di Budut atau di kampung Jawa nih Sal. Sebenarnya lu bisa aja memilih zona nyaman karena berkaca dari pengalaman masa lalu gitu kan ya. Kenapa lu tidak memilih untuk di zona nyaman tersebut? Apa alasan terkuat lu untuk gue masih tetap ke jalur? Alasan dasarnya sih kenapa gue masih harus tetap di jalur. Jadi di saat gue terhenti dari Budut itu kan ada problem di situ, bokap almarhuman. Iya. Jadi gue pikir gue harus sekolah, tapi bingung biaya dari mana gitu. Kalau gue jadi anak baik gitu pada saat itu gitu kan, kalau gue jadi anak baik kayak siapa sih yang mau ngasihanin gue tiap hari ngasih gue jajan buat berangkat sekolah, buat bayaran gitu ya. Di saat itu gue memutuskan lah kayaknya gue harus, tapi gue berjanji dalam diri gue sih suatu saat gue bakal berhenti gitu. Jadi saat itu gue putuskan kalau gue lanjut sekolah gue masih harus tetap ke jalur ya untuk memenuhi semuanya juga. Iya. Singkat cerita akhirnya lu masuk di kampung Jawa dan lu tetap ngejalur. Ya bicara yang tadi lagi yang seperti gua katakan Sal, Cengkareng dan Jeber tuh nggak kurang lebih 300 meter. Iya dong men. Masih terjadi suka bentrokan dengan dari saudara kita nih satu DKI. Pas gua di Budut itu kan biasanya di JBR itu anak DKI. Pas waktu kayaknya tuh ada hal apa yang membuat DKI sama Pelo itu jadi nongkrong bareng. Jadi jalan bareng, entah itu ada momen apa dia gitu kan. Masih rutin man. Masih rutin. Apalagi di
awal ajaran baru gue itu seru man. Seru. Wah. Oh aduh. Wah, bukannya mengucilkan lawan-lawan gitu ya, rival kita kayak kawan-kawan dari satu DK yang 12 fluid gitu, enggak mengecilkan. Tapi ya gue jujur, ya mungkin juga ada pendapat lain gitu kan, kita nggak tahu. Tapi really dari gue saat itu di ajaran baru, Kampung Jawa itu the best di jalur. Oke. Bicara Kampung Jawa dan Budut nih Sal, kalau kita flashback ke masa lalu, itu kan dua nama sekolah itu bisa dikatakan rivalnya sangat kencang. Terus kenapa lu akhirnya bisa masuk Budut? Apakah terjadi misalkan enggak ada masuk gesekan, wah ini bekas sekolah Budut nih, dengan basis-basis lain, wah nih Murusan nih bekas sekolah di Budut nih. Kalau ada omongan kayak gitu? Desas-desus ya ada ya. Desas-desus ada, apalagi notaben ke anak Kampung Jawa di luar 204 yang sama Budut itu memang masih rival. Betul. Gitu. Nggak, ya contohnya waktu gue masih di Budut itu, gue pernah man di Grogol ketemu anak PLO nih, awalnya rame kan. Dia mau masukin andalan gue kagetin karena gue ada di dalam, lolos. Gue nggak tahu kalau anak PLO itu abis ribut sama anak Jawa, sama-sama rame. Iya. Mobil andalan masih jalan, mungkin supirnya ngeliat di depan rame gitu kan. Udah lu turun aja dah daripada mobil gua hancur lagi. Gua turun, sembari gua turun ternyata anak Jawa nyamperin juga. Gua pikir 204 doang mah. Iya, santai lah kalau lu ketemu 204 gitu. 204 doang. Nggak tahu nih. Dia Albes juga, nggak tahu ada anak kota atau Blok M atau Tanah Abang. Kalungin chairman gua man. Kalungin Surit Madura. Lu? Iya. Tapi nggak diapa-apain. Gue juga nggak tahu sampai sekarang tuh itu siapa pelakunya, gue nggak tahu. Yang ngalungin gue itu siapa? Tapi ketika lu dikalungin dan lu bisa lolos itu, bagaimana lu ceritanya sampai akhirnya lu nggak diapa-apain gitu? Ternyata anak-anak 204 banyak yang nekel juga. Banyak yang nekel kan. Kalau enggak ya nggak tahu. Selamat lah saat itu. Alhamdulillah selamat. Selamat lah. Sehat. Ya. Artinya kan berkaca dari situ tuh Sal ya. Masih banyak desas-desus yang mengatakan yang walau ini bekas veteran Budut nih masuk Jawa. Tapi seiring berjalannya waktu alhamdulillah sih anak-anak care semua. Udah mulai menerima nih keberadaan lu di Kampung Jawa. Walaupun mungkin dalam hatinya masih ada gitu kan, gondok. Nggak usah gue sebutin lah ya gitu. Pasti ada lah dulu kan. Itu kan dulu. Kalau sekarang kita jalin lagi silaturahmi, dan apalagi lu bekas sekolah di Budut, artinya mungkin lu bisa menjadi jembatan nih antara Budut dan Kampung Jawa. Mudah-mudahan ya. Nah, yang tadi lu bilang ketika lu mau masuk di Kampung Jawa, gua ini bicara secara kultur nih Sal. Budut dan Kampung Jawa ada kesamaan atau perbedaan nih Sal, mungkin dari lu nih? Kalau di jalur, kalau dari segi belajar sama man ya, sama sekolah. Tapi kalau dari segi di jalur itu beda. Ya namanya gue di Budut orangnya kehitung jari gitu kan, kalau sekolah. Ketemu di Kampung Jawa yang ngelihat ke kiri ada temen, ke kanan ada temen, ke belakang ada temen, kayak lebih seneng aja gitu. Seharusnya tuh sekolah begini gitu. Seharusnya ada temen gitu. Walaupun ya memang nggak banyak banget. Tapi kalau perbedaan kultur di jalur ada antara Budut sama Kampung Jawa. Kalau dulu di Budut itu junior itu lebih dikhususkan bukan untuk nerobos man. Kalau di jalur lebih dikhususkan buat nahan di setiap kejadian. Pas gue masuk di Jawa itu, gue ngeliat anak-anak itu kalau setiap ketemu rival pada nerobos semua gitu kan, main duluan gitu, nyerobot lah sih, apa bahasanya gitu. Tapi tetap prinsip gue nggak bakal gue ubah, karena sewaktu-waktu khawatir musuhnya lagi kuat ngebalikin, kick balik, gue bisa ngebalikin lagi, gue bisa nahan lagi gitu.
Artinya lu tetap berpegang pada sebuah idealisme nih, bisa dikatakan ya. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Kayak gitu. Karena emang kalau kita bilang di step formasi itu harus ada yang nahan, harus ada yang nyerang. Jadi nggak bisa nyerang semua juga, dan nggak bisa nahan semua juga. Betul. Punya posisi masing-masing. Dan saat itu gue temuin di kampung Jawa, Lu menemukan formasi itu. Jangan termasuk ya bukannya membanggakan diri gitu kan. Dengan posisi gue merasakan di situ lengkap dengan ada teman-teman gue, kalau ketemu rival ada yang hobinya robot duluan. Begitu musuh ngebalikin ada tim nahan. Dan musuh cabut lagi, jebol lagi, ada tim kejar. Tim sprint lah ya. Ada tim sprint, ada tim sayur. Ada tim tukang sayur juga ada. Iya. Lengkap deh pokoknya. Lengkap tuh ya. Lengkap. Dan gua akuin sih awal-awal ajaran baru itu ya, the best lah anak-anak gua. The bestnya dalam arti kata apa nih? Di jalur kah atau di jalur? Di jalur the best gua. Pernah punya pengalaman sampai lu mengatakan the best itu seperti gimana tuh? Kejadian dengan sekolah apa? Atau kejadian di mana? Awal-awal tahun ajaran baru. Baru MOS itu kan. Hari keempat itu pakai abu-abu. Nongkrong Cengkareng ceritanya. Gue pikir anak Jawa itu bakal rame. Ternyata yang datang dari Kalideres cuma 6 orang. Termasuk di situ ada Kampak iya. Ada Kinoi juga ya kan. Segini doang gue bilang ya kan. Nyampurlah ke Cengkareng. Kalau Cengkareng kan ya udah ketahuan siapa aja orang. Betul. Jalan nih man ceritanya. Ketemu anak pelo di JBR. Agak cekcok tuh di situ. Cekcok. Anak-anak nurunin, pelo ngeladenin. Bentrok kecil ya kan. Di situ gua ngeliat ada kawan gua, anak pelo, temen SMP gua. Namanya Romel. Iya. Namanya Romel. Gue liat dia megang tas gitar. Nyabut dia kelewang dari dalam. Dari dalam mana nih maksudnya? Tas gitar. Ributin anak-anak. Anak-anak ribut dari pintu belakang. Gua sama Kinoi dari pintu depan. Ngegebrak. Iya. Ngegebrak, jadi orang kaget kan. Masalahnya di JBR patas udah berhenti pas banget. Iya, biasanya berhenti. Yang pintu belakang ributin, dia ngeladenin, gue ngegebrak sama Kinoi. Lu turun nih dari pintu depan ya? Nama berdua sama Kinoi, kaget kan, anak pelonya pada kabur man ke dalam. Gue ingat perasaan, gue ngeliat tadi ada tas gitar anak pelo gitu kan. Gue ngeliat anak pelo gak ada yang buat tas gitar. Pas gue ke pos, tas gitarnya ketinggalan man. Gue ambil. Lumayan ada BR 3. Anjir. Gue bawa itu kan awal MOS. Udah gue bawa. Anak-anak udah ngajakin, udah lah gak usah sekolah. Udah telat juga nih, kita mantek ini di Gang Macan katanya. Mantekin di Gang Macan man. Pelo, nungguin pelo lagi. Gue mikirnya pasti pelo lewat nih, bakal ngebalikin. Anak-anak nunggu di halte. Bener turun dari flyover udah kelihatan. 12 dia ngodein, nurunin, sama anak-anak diributin. Jebol dia kan. Cabut ke kolong. Nggak taunya anak-anak masih nongkrong nih. Gue nggak tahu pelo itu di mana. Entah dia di bawah flyover atau apa. Anak-anak masih nongkrong. Nggak lama DKI lewat. Waktu itu ikoniknya masih Hendrik. Kirim salam lah buat Hendrik. Drake. Sorry Hendrik. Masa lalu Hendrik. Kita ngobrol nanti Hendrik di sini kita ngopi-ngopi nih kita. Ya udah lama ya. Lama banget nggak ketemu saudara kita nih Hendrik nih. Lanjut Sal. Hendrik ngodein 1 gitu. Anak DKI. Emang gue liat nggak banyak juga dia. Sama lah sama anak-anak gitu. Diributin sama anak-anak kan. Jebol lagi dia.
Ternyata dia pas jebol ke bawah nyatu sama PLO. Oh, nyatu. Itu anak-anak diributin lagi karena anak-anak pede dapat BR yang punya anak PLO tadi. Iya, amunisi BR tuh ya. Lumayan dapat 3 kan. Dapat 3 ya lumayan panjang-panjang lah gitu. Diributin. Jebol lagi. Cuma jebolnya yang ketiga ini nggak terlalu jauh anak-anak Ubernya. Nggak lama ada aparat man. Ada beberapa orang lah aparat. Nggak tahu lah ngobrol-ngobrol apa. Akhirnya anak-anak diusir masuk ke dalam gang bakti. Yang kecil itu tuh. Kecil tuh. Nah, anak didorong masuk sama aparat. Anak PLO mau DKI lewat. Waktu itu sih yang sponsor Kinoy ya. Kinoy sponsor. Kinoy masih pegang BR. Itu aparatnya diterobos sama Kinoy. Diterobos tuh Sal? Polisinya diterobos sama Kinoy. Dia aparatnya diterobos nyatanya mau bantai anak PLO kalau nggak DKI itu. Dia jadi anak-anak ikut-ikutan keluar lagi semuanya. Udah. Setelah sama Kinoy diterobos nih sponsor nih Kinoy ya. Lu juga ngikutin dong? Ikut sama anak-anak ngikut semua. Bentrok lagi? Enggak, udah mencar dia, yang udah lewat ya terus ke arah gerobak, yang belum lewat balik lagi. Di situ baru aparatnya agak marah gitu kan. Anak bener-bener ada yang mungkin ditendang, dimasukin ke dalam gang lah semuanya. Tapi nggak ada yang ditangkap Sal? Yang ditangkap nggak ada, alhamdulillah. Itu yang megang BR semua nggak ada yang ditangkap. Karena kan gini loh, lu bawa senjata tajam. Bicara kan lu bawa senjata tajam. Karena gue liat waktu itu aparatnya ini kayak brimob gitu, bukan polisi patroli, bukan. Kayak brimob, kayak dalmas gitu. Jadi gue cuma didorong ke dalam, cabut. Maksudnya untuk menghentikan tawuran itulah. Mungkin kayak gitu. Singkat cerita, akhirnya lu dengan 3 kali bentrok tuh Sal ya. Pertama ketemu PLO di JBR. Lanjut di Gang Macan lu pantekin, ketemu lagi, terus datang lagi DKI bentrok. Nah, singkat cerita, akhirnya gimana tuh? Lu ya udah di peron, ngapain lagi? Peron bakti udah. Nggak jadi sekolah. Ketika lu sudah mau masuk Jawa, artinya ini lu yang bisa lu bilang nih, karena gue sendiri maksudnya ini tahu ya. Memang di daerah lu tuh bisa dikatakan jalur ya lumayan lah gitu, anak kampung Jawa gitu kan ya. Bisa dikatakan gitu ya kan. Sepanjang perjalanan lu di kampung Jawa gitu Saleh, pernah ngalamin jebol gitu kan? Berapa kali bentrok terparah atau memang ada momen-momen yang menurut lu nih bisa dikatakan miris lah gitu? Pernah ada kejadian? Pernah. Kalau itu sih gue nggak lupa ya. Memang kalau gue bilang sih ini berawal dari nafsu anak-anak yang nggak bagus. Nafsu anak-anak yang nggak bagus itu udah sedikit. Gue cuma sekitar 11 orang. BR cuma 2. Gue yang megang 1 sama si Arab 1. Itu pun BR-nya letoy. Mantekin PLO nih ceritanya. Ketemu anak PLO lu mantekin PLO di Sabat, jalur arah balik kan. Iya. Bentrok, PLO-nya jebol, anak-anak gua ajak cabut yuk. Nah, anak-anak jalan nih. Ternyata anak-anak pas jalan stop di biskuit. Stop di situ. Nyata kita mau ngapain? Pantekin lagi katanya kan. Pantekin lagi, bingung, anak-anak kok nafsu gitu kan. Kok nafsu, sementara BR cuma ada 2. Yang 1 pun ya nggak layak pakai sebenarnya man. Feeling sih udah jelek. Saat itu ada rapel lewat tuh. Rapel lewat kayak habis PKL kan naik motor. Gue pikir rapel juga berhenti, ternyata rapel terus. Kayaknya pulang dia. Dan sebelum ketemu anak PLO tuh gue lupa entah ketemu anak PLO dulu sama apa DKI dulu. Kalau sama PLO bentrok, PLO jebol. Pokoknya kalau DKI waktu itu nggak bentrok man. Pokoknya pas mau sebelum Sahabat bis dia berhenti, dia langsung cabut ke belakang. Lihat anak-anak mundur ke biskuit. Anak-anak nongkrong nih. Gue sih feeling udah jelek nih, udah nggak bagus nih.
Maksudnya nafsu anak-anak ini udah nggak bagus. Ya mungkin karena nafsu itu karena di awalnya lu bentrok menang mungkin ada alasan di situ. Di saat gue nongkrong lagi nungguin rival kita tadi tuh, lagi nongkrong ada berapa motor gitu lewat dari arah Cengkareng mau ke Gantung pakai baju biasa, anak-anak dibatain. Makanya gue pikir waduh, berarti dia nyusun kekuatan nih. Dalam hati gue kan, gue udah bilang anak-anak kayaknya Pelo nih makin rame nih. Makin rame. Gue pikir juga sih, gue nggak tahu deh DKI yang tadi cuma berapa orang gabung apa enggak, gue nggak tahu ya. Nyusun kekuatan bener man, balik lagi naik por, dan naik por dia nggak nyamperin, naik por disabat dia turun, langsung buka jalur semuanya. Dan gue akuin di situ BR-nya makin banyak, makin gede-gede. Gue sih nggak tahu itu alumni atau apa gitu kan. Masalahnya banyak yang nyokor nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki gitu. Pada pakai celana lepis, baju biasa, kan sweater borju apa gitu. Gue nggak tahu itu pelajar apa alumni. Di situ anak-anak ngeladenin. Awal mulai ngetos itu Arab yang awal mulai ngetos dengan BR yang leto itu diaduin lah sama Klewang yang keker. Gue lihat patah. BR-nya Arab patah tuh? Patah. Di situ Arab cabut. Gua masih ngeladenin. Lu megang apa saat itu lo? CR biasa ukuran tas. Masih ngeladenin gue di situ pribadi ya. Gue udah bilang sama anak-anak cabut, udah cabut, kita nggak bakal kuat ini, gue bilang. Segala-galanya kita jauh. Gue masih ngeladenin ya begitulah man. Saya sebisa-bisanya aja. Gue udah ngeliat nih anak-anak di belakang udah nggak ada kan, udah nggak ada. Anak-anak udah cabut semua ke arah Pakuwon, ke arah rumahnya Jawa Biskuit tuh. Iya. Udah cabut, tinggal gue sendiri. Gue terus terang saat itu tinggal gue sendiri. Di situ gue kabur, jebol lo, balik badan, karena gue nggak bakalan bisa man kalau gue dikurung gue konyol. Udah itu BR gue juga ala kadarnya kan. Gue cabut, gue udah fokus nih lari ke arah Cengkareng yang sedokir ya, sendiri gue. Anak-anak ke arah Pakuwon, gue bingung kok anak Pelo gue udah lari nggak ada yang ngejar man. Nggak ada yang ngejar, nggak taunya di situ ada anak Jawa namanya Sambung kan, lagi disayurin. Gue bener-bener udah nggak bisa nolong. Begitu gue mau nolongin Sambung, ceritanya gue menyerobot lah, biar Sambung paling nggak bisa diambil gitu. Nggak bisa, yang BR yang melayang ke badan gue udah banyak banget. Udah sulit. Itu depan mata lu ngeliat? Depan mata gue. Apa yang saat lu rasakan saat itu? Di saat itu satu sih ya, gue merasa bersalah ya satu. Dan anak-anak gue juga nggak bingung sih mau nyalain anak-anak apa gimana. Kenapa nafsu anak-anak tuh begitu gede gitu kan, masih maksain. Dan pada saat itu kenapa nggak kompak gitu. Dan gue sih nggak paham. Kalau pribadi gue menyesal banget gitu ngeliat temen gue di depan mata gue gitu. Dan lu nggak bisa nolong saat itu? Dan gue nggak bisa nolong bener. Mungkin kalau seandainya gue nolong pun gue juga bakal kena. Karena bener-bener udah nggak berbanding dari BR jumlah personil gitu ya. Udah nggak memungkinkan. Ya di situ akhirnya nolongin tuh banyak warga yang ngebantuin, terus bantuin sama anak-anak dibawa ke klinik Pakuwon. Klinik Pakuwon ditolak, akhirnya Sambung dibawa ke rumah sakit Cengkareng. Di situ berapa hari dia nggak masuk sekolah gitu. Dia jadi kena rawat jalan, rawat inap beberapa hari. Anak-anak jenguk, ternyata di daerah perutnya dia itu parah. Sampai harus kalau nggak salah denger waktu itu kayak dikasih selang gitu buat bantu apa gitu. Di situ salah satu sih gue merasa gimana kayak gitu. Ya memang dari segi kemampuan pun saat itu gue udah nggak mampu. Dan gue sih nggak tahu waktu itu bener-bener PLO apa
ada anak DKI gitu. Mungkin kalau ada anak DKI pelajar sepintas-pintas gue lihat ada, tapi DKI berapa banyak sih gitu kan? Paling juga berapa orang. Lalu dengan kejadian seperti itu, Sal, lu nggak bisa nolong temen lu, terus ya bisa dikatakan itu lu naas lah, buat kejadian naas menimpa teman lu tuh, Sal. Ya. Apakah lu masih tetap terus jalur atau semakin dendam lu nih, anjir temen gua kena nih, gua mesti balas lebih dari ini? Atau memang lu udahlah jangan sampai ada lagi korban teman dari gua lagi? Saat itu lu menyikapinya seperti apa tuh, Sal? Waktu itu sih sikap gue satu sih, kalau dia ada temen kena, paling pertama ya gue merasa bersalah. Kedua, paling anak-anak yang gue tekan. Arti kata tekannya itu maksud gua dalam tekan nggak mau tahu gitu kan gimana caranya anak-anak kolekin dapatnya harus banyak untuk ngasih ke sambung. Pokoknya gue nggak mau tahu gitu. Pokoknya gue ya sekeras mungkin lah, biar dapat dana buat ngeringanin keluarganya gitu. Iya. Dan itu pun tidak membuat lu jerak? Itu nggak bikin gue jerak saat itu. Malah tetap terulang gitu. Ada sampai ada pernah kejadian lagi dengan kalau waktu itu sih yang pas sebelumnya yang pas sama Kino itu. Kalau awal-awal sih sebenarnya anak pelo yang banyak kena, man. Kayak dia biasa tabur bunga kan ke Tegalalur ya. Mungkin dia tabur bunga ke Tegalalur itu gue lupa sih ya harinya, bulannya, tanggalnya gue lupa. Pokoknya dia ada tuh semenjak pas dia itu nyatu sama DKI di Daun Mogot gitu kan. Mungkin momen itu yang bikin dia nyatu, dia tabur bunga. Anak-anak tuh nggak niat sih, emang udah gimana ya, pokoknya besok pelo tabur bunga nih, kita gerak kayak gitu. Gerak. Memang lu sudah ada komunikasi dengan anak-anak? Dengan anak-anak. Jadi saat itu anak-anak ketemu di gantung. Di jembatan gantung? Di jembatan gantung ngeliat PLO, itu siangnya dia mau tabur bunga ya. PLO-nya nggak begitu banyak emang, nggak begitu banyak. Dari lu sendiri berapa banyak? Dibilang banyak, ya banyak anak Jawa saat itu. Diributin, jebol PLO, waktu itu si Batok yang nahan. Saudara kita nih, Rosario, Batok nahan. Buat tosin kan, anak PLO jebol lagi, di Uber lah ceritanya sama kawan kita nih ya, sama Kino kan lari kenceng, luar biasa beliau. Di Uber dapet man, pakai sama Kino diberi stick walau kepalanya, anaknya celeng, udah tim sayurnya dateng, disayurin lah. Sampai pulangnya pun anak-anak itu nggak jadi sekolah, nungguin pelo sampai pulang. Itu kejadian berarti artinya itu kejadian pagi tuh? Pagi. Dan sorenya pelo rame nih, namanya tabur bunga kan ya, kita tahu lah momen kayak gitu. Dia tabur bunga, anak-anak mantekin di pakuan juga, di biskuit situ. Rame pelonya, nggak lewat juga sama anak-anak dikasih. Lu berapa banyak saat itu? Waktu itu anak-anak 204. Kayak seperti yang gue ceritain di awal, banyaknya 204 semana sih. Bisa kehitung jari? Ya mungkin ya kalau 30 orang ada. Tapi kan pelonya juga satu por kan. Jadi itu anak-anak waktu itu dapat bala bantuan. Bala bantuannya dari anak kampus. Dari anak kampus. Iya. Anak kampus datang 1 metro, ya lumayan lah. Nambahin personil gitu. Iya. Di situ bentrokin pelo tuh. Dekat. Udah emang udah sama-sama niat. Jebol kan. Tuh bentroknya lu lama atau gimana tuh bentroknya? Enggak, pokoknya dibilang lama nggak terlalu lama. Masih ya saling mungkin adu kesaktian kali di depan. Saling adu kesaktian. Paling berapa menit pelonya jebol nih kan. Pas di belakang ada polisi, anak-anak bawa cabut. Udah kelar, anak-anak pulang. Bubar tuh ya. Bubar.